this is me Vian and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku super excited banget karena aku mau ngasih tahu ke kalian sebenarnya penting gak sih pakai skincare di usia dini. Terus usia berapa kita harus mulai pakai skincare dan skincare apa aja yang harus kita pakai. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjutnya, jangan lupa dulu yang pertama untuk subscribe ke channel aku, like dan juga share videonya sebanyak-banyaknya biar banyak yang tahu juga kira-kira di usia berapa kita harus pakai skincare. Nah, jadi menurut aku pemakaian skincare itu bisa kita mulai ketika kita usia 10 tahun sampai 12 tahun. Berarti kira-kira kita ada di kelas 5 SD sampai dengan SMP kelas 1. Jadi menurut aku, kenapa? Karena pasti perubahan hormon yang terjadi itu juga mempengaruhi kulit wajah kita, guys. Jadi misalnya kalau kalian datang bulannya terlambat, atau ada yang kecepatan, atau udah datang tapi nggak berhenti-berhenti, itu semua kan karena hormon. Nah, karena perubahan hormon itu yang berubah-ubah juga setiap bulannya, itu juga yang akan mempengaruhi kulit wajah kita. Jadi pasti kulit wajah kita juga akan berubah-berubah, guys. Jadi misalnya kayak kalian pasti ada beberapa yang di bulan ini kalau mau halangan itu datang bulan itu ada timbul jerawat, tapi bulan depannya lagi nggak ada, atau tanda-tanda yang lainnya, itu semuanya karena hormon. Jadi kalian juga susah gitu karena nandainnya ini karena mau halangan atau enggak ya ada jerawatnya, jadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai pakai skincare, aku saranin ketika kalian udah mulai memasuki yang namanya masa menstruasi. Kalau belum berarti kalian belum butuh lah. Jadi sebenarnya umur berapa sih maksimal kita harus pakai skincare? Menurut aku lagi itu adalah umur 12 tahun. Berarti kita ada di kelas SMP kelas 1, guys. Kenapa? Karena menurut aku di sana pasti kita udah banyak yang namanya kegiatan outdoor. Kayak kegiatan olahraga, hangout sama teman-teman kan, entah alasan sama orang tua ngerjain tugas atau latihan apapun itu, keluar pergi makan, walaupun di dalam ruangan tetap aja pantulan sinar cahaya matahari itu akan tembus ya. Jadi pilih produk skincare yang pertama itu menurut aku yang paling wajib itu adalah sunblock, tabir surya yang biasa kalian sebut. Pilih yang minimal SPF-nya itu 15, boleh juga yang di atasnya, tapi kalau bisa kalau di usia segitu ya yang 12 tahun jangan pakai dulu lah yang SPF 50 atau yang lebih tinggi lagi, kayaknya gak ada lagi sih. Jadi pakai aja dulu yang minimal 15 karena aku takutnya pasti kalau lebih tinggi SPF-nya bakal lebih banyak lagi kandungan yang bisa membuat kulit kalian mungkin iritasi atau kemerahan, karena kulit kalian belum gitu butuh kandungan itu yang banyak-banyak itu, yang apalah aku pun gak ngerti karena aku bukan anak IPA, aku gak gitu mendalami yang namanya kecantikan juga sih, cuman aku berdasarkan pengalaman pribadi aku aja. Karena dulu aku waktu haid itu aku umur 10, aku kelas 6 SD. Karena aku kecepatan sekolah, jadi aku udah haid kelas 6 SD itu tanggal 31 bulan 12 2012 aku udah haid, aku ingat banget. Dan setelah itu aku mikir, kok setelah haid muka aku udah mulai tumbuh jerawat. Cuman waktu itu aku belum gitu peduli gitu, guys. Jadi jerawat kenapa? Banyak kok yang ada gitu. Bahkan sebelum punya jerawat itu aku pengen banget, pengen lah punya jerawat kayak orang-orang, cantik gitu ya kan, kayaknya unik gitu ada jerawat di muka. Ternyata setelah udah ABG atau ya udah ngerti lah, ternyata yang namanya jerawat itu buat muka kita itu jelek banget. Pakai apa-apa semua nggak cocok, skincare ini nggak cocok, makeup ini nggak cocok. Tapi untung aja aku gak punya yang namanya jerawat batu, semua cuman kayak puntusan-puntusan kecil doang, jadi aku bersyukur banget. Untung aja dulu aku tuh gak pernah yang namanya makeup sembarangan, pakai skincare sembarangan. Jadi skincare pertama yang dulu aku pakai itu bukan sunblock, guys, tapi cuci muka. Karena dulu waktu aku di bawah 6
kelas 6 SD lah berarti, aku gak pernah cuci muka pakai pencuci wajah yang khusus. Aku pakainya itu sabun mandi, sabun batang lagi dulu yang aku pakai. Sabun batang untuk mandi ya itu yang aku pakai buat cuci muka. Tapi kadang juga enggak sih, kadang aku pakai air aja karena aku belum ngerti-ngerti yang kayak gituan. Jadi pertama kali udah mens itu sabun yang aku beli adalah Pond's. Seperti gambar berikut ini bisa kalian lihat. Nah, jadi itu Pond's yang pertama kali aku beli. Menurut aku itu sih soft banget ya di muka. Sampai aku beli itu berapa kali ya aku ulang beli. Pokoknya kayaknya aku pakai itu sering banget. Habis beli karena cocok dan gak ada beruntusan, gak ada jerawat, gak ada komedo. Dulu muka aku tuh bersih banget. Tapi ya memang tetap gak bisa ngecilin jidat. Nah, jadi ketika usia aku kayaknya udah mulai masuk SMP kelas 1. Nah, tiba-tiba udah muncul tuh jerawat di muka aku ganti lagi ke Pond's yang jadi yang mau dipakai cuma sunblock nih kak, yang lain nggak usah. Moisturizing cream, toner, serum itu nggak perlu. Ya kalau menurut aku pribadi lagi ini sih nggak perlu ya guys, belum dibutuhkan sama kulit wajah kalian. Kalau memang udah di usia 15 tahun ke atas mungkin kalian udah harus pakai yang namanya toner, moisturizing cream. Tapi bisa juga di usia 12 tahun kalian pakai moisturizing cream, tapi pilih yang paling ringan. Jadi kalau untuk sekarang menurut aku mungkin yang bagus untuk kulit wajah kalian tuh kayak Emina, Wardah juga boleh. Kalian boleh coba apa aja yang kalian rasa itu memang cocok, tapi baca dulu kandungannya guys. Jadi jangan sembarang pilih produk juga. Kalian harus tahu kira-kira dalam kandungan produk itu bisa masuk nggak di wajah kalian. Jadi misalnya kalian yang kulit wajahnya iritasi, ada kemerahan, ada jerawat, pilih aja yang ada kandungan tea tree-nya gitu misalnya. Atau kalau kulitnya yang normal atau yang kering, kalian bisa pilih yang ada rose petalnya gitu kan lebih bagus. Jadi lebih bisa klop gitu juga kan di wajah kalian. Jangan kalian yang kulitnya kering kalian pakai tea tree ya makin kering gitu. Jadi kalau kalian mau cari produk skincare, kalian bisa baca-baca dulu, kan bisa googling dulu, baca-baca di blog beauty gitu. Mereka pasti di sana banyak sharing juga tentang skincare dan banyak banget lah ya di Google itu semua tentang skincare. Kalian cari sampai puas, sampai kalian juga pening sendiri. Bahkan kalian kayaknya aku udah boleh pakai ini, kayaknya aku udah boleh pakai itu, padahal semuanya belum tentu benar. Karena di Google itu juga nggak semuanya benar guys. Jadi kalian bisa tentuin sendiri kira-kira kalian udah perlu belum produk itu, kalian udah mau pakai belum itu, kalian udah butuh belum itu di wajah kalian. Kalau belum jangan dulu aku saranin, karena dulu aku juga bukannya sok mau ngajarin atau apa, aku memang juga bukan pro-nya di dalam beauty kayak gini. Tapi aku juga belajar terus karena dulu kulit aku tuh yang parah, nggak parah sih sebenarnya jerawatnya, aku nggak ada jerawat banget tadi aku bilang, cuman kayak peruntusan kecil di pipi kanan kiri, terus juga ada di jidat aku. Jadinya aku pakai ini nggak cocok, itu nggak cocok, di orang lain cocok. Contohnya satu, aku kasih bocoran deh satu, itu Natrap. Kalian tahu itu kan, Natural Republic yang syuting gel itu di semua orang tuh cocok. Semua orang aku lihat reviewnya di YouTube, di Google itu tuh bagus banget. Itu barang yang paling bagus banget buat cewek. Bahkan sampai sekarang itu juga masih jadi syuting gel yang paling bagus buat kalian yang kulitnya ada jerawat. Tapi di aku itu nggak cocok sama sekali guys. Jadi aku pakai produk ini nggak cocok, itu nggak cocok, ada yang ketergantungan, ada yang udah cocok tapi bentar doang. Jadinya aku terus belajar kira-kira tuh kulit aku tuh butuhnya kayak gimana gitu. So sekian dulu untuk video hari ini. Aku nggak mau lanjut cerita lagi karena bisa-bisa aku nggak jadi cerita nanti tentang acne journey aku. Jadi aku mau ingetin lagi ke kalian, jangan salah pilih produk, jangan salah pilih kandungan produk, jangan beli
skincare di tempat abal-abal. Jadi misalnya kalian udah nemuin produk skincare-nya itu bagus dan kalian langsung nemuin harga yang paling murah, ternyata itu fake, malah bakal lebih ngerusak wajah kalian kan. Udah gitu pasti brand itu bakalan jadi image-nya buruk di mata kalian, padahal bukan salah barangnya, tapi karena salah kalian aja yang nggak teliti. Jadi kalian bisa pilihlah sesuai dengan kebutuhan wajah kalian, tipe kulit wajah kalian. Kalian bisa baca-baca lagi buat lebih jelasnya di Google atau di mana aja. Thanks for watching, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di bawah. Ada pertanyaan atau kritik dan saran dari kalian, mungkin aku ada salah ngomong atau aku ada kesalahan, seharusnya nggak gini, seharusnya nggak gitu, kalian bisa tulis aja di bawah. Bye bye, see you on the next video.